Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, sesuai di judul, aku mau sharing ke kalian semua tentang pengalaman aku saat aku hamil muda. Oke, buat kalian yang penasaran sama videonya, tonton terus videonya, jangan skip ya. Jadi, pertama-tama itu aku mau menceritakan tentang pertama kali aku melakukan test pack, terus terakhir aku menstruasi, sampai saat ini alhamdulillah aku memasuki kehamilan bulan kelima. Jadi terakhir aku menstruasi itu bulan 10 tahun 2019 kemarin. Nah, aku kan pakai aplikasi Flow yang buat perhitungan menstruasi itu. Jadi, bulan 11 seharusnya aku menstruasi itu sekitar tanggal 10 atau tanggal 11. Tapi entah kenapa aku sama sekali gak ngerasain kayak tanda-tanda mau datang bulan. Karena kan biasanya kalau kita mau datang bulan itu tanda-tandanya ada kan ya. Kayak misalkan sakit perut atau nyeri punggung, nyeri pinggang, terus kayak mutan, gak mood mau ngapa-ngapain. Tapi ini sama sekali gak ngerasain apa-apa. Dan aku pikir aku disitu bakalan telat menstruasi. Terus 2 hari setelah itu aku ngerasain tuh kayak tanda-tanda menstruasi, perut bawah aku sakit, terus pinggang aku nyeri. Nah, aku pikir aku di situ bakalan menstruasi kan. Tapi setelah aku tunggu-tunggu, keesokan harinya itu aku nggak menstruasi juga. Terus di situ aku mikir apa aku harus test pack ya, karena kan biasanya tanda-tanda kehamilan itu sama persis kayak tanda menstruasi. Ya udah, aku langsung beli test pack dong, cuman aku nggak langsung tes karena waktu itu siang hari dan lebih bagusnya kan lebih akuratnya itu tes dilakukan pada saat pagi hari. Terus besok paginya aku langsung tes dong, dan aku kaget banget karena tes aku itu garis 1. Udah, jadi aku kayak mikir oh paling aku telat menstruasi gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku nggak mungkin telat menstruasi karena aku nggak pernah telat. Di perhitungan aplikasi Flow itu selalu tepat gitu loh. Terus test pack yang tadi kan aku taruh di meja tuh. Nah, jadi aku sempat ngebaca kayak di internet gitu, katanya kalau misalkan masih hamil muda banget, pas di test pack suka nggak kelihatan hasilnya. Jadi kayak buram gitu loh, kayak satunya jelas, terus satunya lagi itu kayak samar-samar. Nah, test pack yang tadi aku ambil dong, terus aku lihat di tempat yang terang, terus ternyata benar dong, garis 2-nya itu nggak kelihatan tapi ada sedikit samar-samar gitu. Karena aku rada sedikit kayak seneng, happy, terus aku tanyakan tuh ke aplikasi juga. Jadi ada kayak aplikasi tanyakan dokter gitu, terus aku ceritain pas aku test pack begini gini. Terus kata dokternya bilang, katanya oh kamu masih pertama, masih awal gitu, masih hamil muda banget, jadi kamu bisa test pack setelah 1 minggu kemudian. Abis 1 minggu kemudian aku test pack dong untuk yang kedua kalinya kan, dan hasilnya itu benar-benar jelas banget garis 2. Jadi aku langsung tunjukin ke suami. Saat itu juga pas malam jam 8 aku dianterin ke rumah sakit untuk tes. Sampai di rumah sakit, aku tunjukin test packnya ke dokternya, terus aku ceritain begini gini. Terus di situ aku disuruh USG kayak tes kehamilan gitu. Cuman karena masih hamil muda banget, jadi mereka ngetesnya itu melalui transvagina. Jadi kayak ada alat dimasukin ke vagina kita. Setelah dicek diputer-puter, aku nggak ngerti juga, dokternya bilang kok ini kayak nggak ada isinya ya, kayak masih kosong, kata dia gitu. Kamu beneran hamil apa gimana, kamu udah tes pakai test pack apa gimana? Terus aku bilang ke dokternya, udah dok, ini yang aku tunjukin tadi tuh hasil tes aku barusan gitu. Nah, terus dokternya nyaranin aku buat tes darah aja. Kamu lebih bagus tes darah aja karena lebih kelihatan hasilnya. Kalau misalkan USG kayak gini
nggak kelihatan karena memang kehamilan kamu masih baru banget, masih kayak ibarat kata masih pembuahan gitu. Jadi saat itu aku datang lagi ke resepsionis kayak ke pendaftaran. Nah, aku mendaftar untuk tes darah, tes kehamilan, tapi susternya bilang kalau malam nggak ada, tunggu besok. Lagi pula nggak bisa langsung jadi hari ini, jadi kita harus nunggu kayak 1 hari gitu, 1 hari atau 2 hari. Cuman karena saat itu kita lagi buru-buru banget, besoknya juga aku sama suami mau keluar kota, jadi kita batalin tuh. Ya udah nggak apa-apa, tunggu 1 minggu atau 2 minggu lagi aja baru kita ke rumah sakit lagi. Terus setelah 2 minggu kemudian aku pergi tuh, tapi nggak ke rumah sakit, aku perginya ke bidan. Aku ceknya ke bidan. Di saat aku cek di sana aku disuruh tes pack ulang tuh. Mereka pengen ngeyakinin kayak aku beneran hamil apa enggak. Setelah aku di tes pack ulang, ternyata aku memang bener-bener hamil garis 2. Terus kayak aku dicek gitu darahnya, aku nggak ngerti juga, kemarin aku udah lupa. Terus mereka menghitung kayak biasanya kalau bidan tuh suka ngitung ya, mulai dari kita awal kehamilan sampai kita kapan bakalan lahiran gitu. Jadi aku dikasih kayak obat, kasih vitamin, terus kayak dikasih roti sama bidannya. Terus ya udah aku kayak senang aja gitu kan, beneran ini hasil yang sebenarnya gitu. Bidan udah ngeyakinin kalau memang aku tuh emang beneran hamil gitu. Dan mereka juga udah ngitung tanggal berapa aku bakalan lahiran, cuman memang nggak pasti ya, itu hanya perhitungan sementara aja. Terus perubahan-perubahan yang aku alamin itu saat aku hamil muda itu wah parah banget. Jadi aku muntah terus setiap pagi. Aku tuh muntah kuning. Kalian bayangin kayak muntah kuning tuh sakit banget gitu, apalagi aku punya mah. Setiap pagi aku harus wajib muntah kuning. Terus siang juga, setiap aku habis makan siang aku muntah, sore begitu, malam begitu. Jadi saat itu yang aku rasain, aku cuman muntah dan muntah aja. Badan aku kurus banget, jadi pas aku hamil muda aku nggak ada sama sekali kelihatan fresh di wajah aku. Jadi kayak kelihatan kusut, aku males mau ngapa-ngapain, bawaannya pengen tiduran aja, nggak pengen berdiri. Dengar suara musik kayak rasanya pusing, terus denger suara orang ngobrol aja aku tuh kayak rada puyeng gitu. Cuman beneran nikmat banget yang aku rasain saat itu, beneran nikmat banget karena jarang-jarang banget kayak itu terjadi saat aku hamil muda aja gitu. Jadi ya udah aku rasain dan aku nikmatin proses-proses yang aku alamin semasa aku hamil ini. Aku nggak tahu juga apakah semua ibu-ibu hamil yang ngerasain hamil muda itu sama seperti yang aku rasain atau enggak. Cuman katanya ada juga sebagian yang gak ngerasain kayak muntah-muntah kayak aku gitu. Bahkan ya seger-seger aja, mau makan apa selera, mau pergi kemana juga mood gitu, mau ngapa-ngapain mood gitu. Cuman khusus aku pribadi, di saat aku hamil ke 1 bulan sampai ke 3 bulan itu sama sekali aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan aku berdiri agak sedikit lama aja aku sampai pernah pingsan. Jadi waktu itu aku beli bakso keluar. Aku nggak nyaranin kalian buat ibu hamil banyak makan bakso, cuman kalau lagi pengen boleh ya sedikit-sedikit aja, karena kan nggak baik juga kalau misalkan makan makanan luar yang kurang-kurang sehat seperti itu. Jadi waktu itu aku beli bakso yang abang-abang jalan di komplek gitu. Terus aku berdiri kayak agak lumayan lama nungguin dia nyiapin baksonya gitu kan. Nah setelah aku sampai di depan pintu rumah, aku tuh jatuh dong. Aku jatuh kayak aku pingsan sebentar. Cuman kayak pandangan aku kabur, kayak darah rendah gitu kan. Aku juga punya darah rendah, jadi kayak gampang banget kecapean, gampang banget lelah.
Jadi ya kebawa mungkin ya saat aku hamil. Cuman kalau soal makanan, aku bisa makan semuanya, apapun yang aku makan itu aku makan. Cuman setiap aku makan ya aku muntah, jadi itu aja yang aku rasain. Terus kalau perubahan fisik dari aku nggak gemuk sama sekali. Jadi badan aku saat aku hamil muda itu kurus banget, karena kan setiap aku makan aku selalu muntahin, jadi kayak nggak ada tenaga untuk aku simpan gitu di badan aku. Jadi bawaannya lemas, pengen tidur, nggak pengen ngapa-ngapain, tiduran terus di kasur. Tapi alhamdulillah setelah aku memasuki kehamilan bulan keempat itu, aku nggak ngerasain itu lagi. Jadi aku benar-benar bisa jalan, bisa keluar, bisa kemana-mana, bisa nyium ini, bisa nyium bau itu, bisa berdiri agak lumayan lama gitu, gak muntah-muntah lagi. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku gak ngerasain yang namanya muntah kuning lagi. Nah, jadi itu pengalaman aku selama aku hamil muda, dari hamil 1 bulan sampai hamil memasuki bulan kelima ini. Terima kasih udah dengerin cerita aku. Insya Allah aku akan menceritakan juga pengalaman-pengalaman yang lainnya di video aku selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.